Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Grafika Komputer A, kelompok U. Perkenalkan, nama saya Dian Ramawati, NIM 2024 10 10 30 50, dan teman saya. Rizky Korea Lapipa, NIM 208 10 10 3069. Jadi di sini kita mau jelasin program kita. Nah, yang pertama ini ada untuk mengimport library, terus begitu. Ini di line ke-8 ada kalimat mulai, ini untuk nanti pas kita mulai gamenya. Terus di sini kita pakai for translate. Untuk X-nya kita 0, terus kecepatannya kita 10, skornya 0, terus skor add-nya itu 2, speed levelnya itu 0, terus speed timernya itu 200, dan levelnya itu 1. Terus untuk body ularnya kita di sini pakai X body-nya itu 160, terus Y body-nya itu 150. Dan untuk fruit position, kita itu untuk Y fruit-nya, kita for ring-nya itu pakai 60 sama 141. Dan untuk keyframe-nya, untuk ring-nya kita pakai 380 sama 551. Dan di sini juga kita pakai Y-Fruit Appen sama Y-Fruit Appen. Terus untuk fruit position-nya itu, di sini kita ada Y-Fruit, terus random, random, terus di line ketiga 1, 3, 2. Nah, itu untuk di baris atas itu ada variabel X-Fruit sama Y-Fruit, tipe data list. Nah, data dari X sama Y-Fruit ini menggunakan perulangan for untuk mengambil data sesuai range yang disediakan, lalu di modulus 10 agar bisa ketemu collision-nya. Setelah itu di sini ada game over, itu false, dan di sini kita pakai draw text juga. Untuk draw text-nya kita itu pakai CH, terus expose, YPOS, R, B, sama G. Untuk color-nya kita pakai R, B, sama G. Terus untuk di sini juga ada font style, terus ada GL color 3 up, di sini pakai 0, 1, sama 2. Untuk lainnya 0, terus untuk GL raster pos 2F-nya itu pakai expose sama YPOS. Di sini ada for INCH, for I garis miring N, terus ada line sama dengan line plus 1, terus GL raster pos 2F itu pakai expose, YPOS kali line. Untuk else-nya itu kita di sini pakai glue bit map karakter. Nah, itu for stylus sama ORDI, terus ada draw text num, itu kita pakai score, expose, YPOS, RDG. Nah, itu kurang lebihnya sama seperti draw text yang di atas. Untuk defularnya di sini Xbody. Untuk GL pusmatic-nya, untuk GL translate-nya itu kita pakai X 0 sama 0. Terus untuk point size-nya itu pakai 10. Terus untuk GL begin-nya itu GL points, terus GL color 3 up-nya itu pakai 143, 86 sama 0. Nah, untuk ring-nya itu pakai 4. Untuk GL vertex 2F-nya itu pakai X body sama Y body. Untuk X body-nya sendiri itu 10. Nah, di sini juga ada GLN untuk selesai. Terus di sini ada mata. Untuk point size-nya itu 2. Terus untuk color 3 up-nya itu pakai 0, 0, 0. Terus untuk vertex 2F-nya itu kita pakai 3X plus body, 37 plus X body, Y body plus 3. Dan di sini juga ada sama, tetapi di belakangnya kita pakai min 3. Nah, untuk mulutnya itu kita pakai line one-nya itu 1. Untuk GL color 3 up-nya itu pakai 0, 0, 0. Untuk vertex-nya kita pakai 45 plus X body, Y body plus 3. Nah, di sini juga untuk line ke-84-nya itu juga sama, tetapi kita di belakang itu pakai min 4. Di sini kita juga pakai pop matrix. Terus untuk makanannya kita pakai X sama Y. Untuk
point size-nya itu 10. Untuk color 3 up-nya itu 255, 251 sama 0. Vertex 2F-nya tuh X sama Y. Di sini kita juga pakai GLN sama GL Pop Matrix. Terus untuk pagernya sendiri itu di sini kita pakai X-nya itu sama dengan 60. Nah, untuk di sini juga ada push matrix, ada GL color 3 up, itu kita pakai 208, 0 sama 255. Terus untuk vertex-nya kita ada 130, 50. Terus ada 500 plus X sama 50, terus 500 plus X dan 450, dan ada 130 dan 450. Di sini kita juga menggunakan GLN sama GL Pop Matrix. Nah, untuk selanjutnya ini ada GL Line Wine itu pakai 2, dan GL Color 3 up-nya itu pakai 000. Untuk vertex-nya sendiri itu ada 130 dan 50, ada 499 plus X sama 50, terus ada 499 plus X dan 450, dan ada 130 dan 450. Di sini kita juga menggunakan GLN sama GL Pop Matrix. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dev input keyboard. Yang ini untuk fungsi keyboardnya. Nah, kita menggunakan parameter key, X, dan Y. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu global body-nya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu if key sama dengan good key up. Nah, key up ini nanti untuk tombol ke arah atas. Nah, untuk yang selanjutnya if Y body-nya kita menggunakan 440 sama dengan 450. Nah, untuk yang selanjutnya Y body-nya tidak plus sama dengan 0, untuk else-nya 10. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tombol arah ke bawah atau load key down. Nah, untuk chord-nya hampir sama dengan load key up, cuman beda di angkanya doang. Nah, yang selanjutnya yaitu dev play game. Fungsi play game-nya kita menggunakan parameter yang sama, yaitu K, X, dan Y. Nah, untuk globalnya, global mulai. Nah, untuk perulangannya, if or K sama dengan or B, R. Nah, untuk selanjutnya yaitu mulai sama dengan draw. Nanti untuk pemulaian kita bisa sambungkan ke untuk line yang di bawahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi iterasi. Di sini ada GL view reportnya, kita menggunakan 0, 0, 500, 500 untuk mengatur area pandangnya. Nah, untuk selanjutnya GL metric model, GL projection, GL load identity. Nah, untuk ortonya kita menggunakan 0.0, 600, 0.0, 500, 0.0, 1.0 untuk mengatur beberapa blok yang digunakan atau skalanya. Untuk nilainya itu ya X, dan Y, Z gitu. Nah, misalnya yaitu GL metric model. Untuk GL model view, GL load identity. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi source screen-nya. Nah, untuk di GL clear yang di line 149 gunanya untuk membersihkan layar. Terus GL load identity, iterate-nya itu kita jika mulai sama dengan false. Nanti kita untuk yang di line 154, 155 gunanya untuk scan di awal yang nantinya itu akan muncul text play game dan press enter to play. Nah, yang selanjutnya else-nya untuk game over-nya kita menggunakan fungsi sebagai berikut. Untuk begini seperti mulai ke 161 sampai 166 yang nantinya itu digunakan untuk tulisan levelnya dan skornya. Terus yang selanjutnya yang di bawahnya ya di line 169 sampai 173 yang nanti akan menampilkan game over beserta level dan skor. Nah, selanjutnya yaitu
Glut swipe buffers untuk membersihkan layar, double buffering. Nah, selanjutnya dev init, ini inisialisasi glut untuk GL clear color. Kita gunain 2.1.0.2.0. Nah, untuk Blue Auto 2G-nya kita gunain min 500.0, 500.0, min 500.0, 500.0. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari timer. Kita membuat fungsi timernya. Nah, kita untuk di line 182 itu parameter untuk dimasukkan ke fungsi timernya. Jadi ada xBody, game over, kecepatan, free position yang kedua, terus score add, speed level, dan speed timernya. Nah, untuk selanjutnya itu if mulai. Untuk kecepatannya kita atur di sini, kita atur 0 terlebih dahulu. Jadi semuanya kita atur menjadi 0. Nah, untuk else-nya yaitu if xBody lebih dari 550 and ybody else and ybody tidak sama dengan position 1, terus atau ybody-nya tidak sama dengan position 2, kecepatannya 0, score add-nya 0, game over. Nah, nanti kalau misal dari kita mainkan tidak dengan posisinya foot position ke 1 atau 2 akan terjadinya game over. Berikut ini beberapa code yang nantinya gunanya untuk apabila tidak sesuai dengan posisi fruitnya akan terjadi game over. Maksudnya yaitu line 219 glut timer function. Ini menggunakan parameter speed timernya, terus timer, terus kita untuk parameter selanjutnya yaitu 0. Nah, selanjutnya itu fungsi main yang dimana nanti ini untuk menjalankan programnya. Nah, untuk glut initnya sendiri tidak ada. Terus yang selanjutnya glut init display modenya. Untuk warnanya, untuk size-nya kita gunain 600-500. Nah, untuk posisi window-nya kita gunakan 100 dan 100. Nah, untuk namanya kita namain 2D Snake Game. Nah, selanjutnya yaitu glut display function, show screen, dan glut idle function yang ini untuk callback. Nah, selanjutnya yaitu glut special function yang gunanya untuk keyboardnya nanti up dan down yang ada di atas. Nah, untuk yang selanjutnya glut keyboard function play game, ini yang gunakan untuk scan di awal. Nah, di sini ada timer, terus initnya. Glut main loop-nya yang gunanya nanti akan memulai keseluruhan program. Mungkin untuk selanjutnya bisa di-run untuk programnya. Kelihatan nggak? Belum kelihatan. Sudah? Belum. Sudah. Nah, ini kita coba run gamenya. Jadi untuk mau mulai, kita pencet enter dulu. Nah, kita kalau ini bisa ularnya itu bisa makan makanannya, ini lanjut ke level berikutnya dan kecepatannya itu akan bertambah setiap levelnya. Namun jika ularnya nggak bisa makan, itu otomatis akan game over. Jadi di sini ada level
sama skor yang didapat. Jadi dari program kami, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.